Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hai Muhammad, bekerjalah engkau sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan untuk akhiratmu kelak. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan engkau abaikan hal-hal yang penting untuk duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada umat manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Surat Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu semestinya lah kita selalu bersyukur. Rahmat Allah tiada pernah berhenti diberikannya kepada kita. Baik rahmat yang kita minta secara khusus dalam doa-doa kita, apalagi rahmat yang kita tidak sebutkan tapi Allah beri. Misalnya apa? Allah beri kita oksigen. Dengan itu kita bisa lancar bernafas. Rasanya kita jarang minta, tapi karena ini kebutuhan mendasar dalam hidup, Allah beri terus. Semenjak kita menjadi janin dulu dalam rahim ibu kita, oksigen sudah disiapkan Allah. Coba bayangkan betapa kasih sayangnya Allah. Pernahkah kita berpikir bahwa sangat banyak yang diberikan Allah kepada kita yang tiada kita minta, tapi dia menjadi kebutuhan kita. Salah satunya itu adalah oksigen. Penting, karena itu mari kita memperbanyak bersyukur. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, topik khutbah kita kali ini akan membahas dalam bentuk pertanyaan. Kenapa yang justru menguasai ekonomi Indonesia adalah sebagian besarnya saudara-saudara kita non-muslim, khususnya saudara kita warga etnis Tionghoa? Dan kenapa hanya sedikit sekali saudara-saudara kita yang muslim yang menguasai ekonomi? Kenapa? Gambarannya kaum muslimin yang berbahagia, setidaknya banyak para ahli mengatakan bahwa paling kurang 85% sumber ekonomi dan kekuatan ekonomi Indonesia dikuasai oleh mereka-mereka non-muslim. Hanya kurang lebih secara kasar 15 atau bahkan ada menyebut 10%, tidak lebih dari 10%, mereka yang menjadi top ekonom di Indonesia dari kalangan warga muslim. Kenapa kita tanya begitu? Bukankah kenyataannya jelas? Indonesia adalah penduduk yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terbesar di seluruh dunia.
terbesar seluruh dunia. Setidaknya menurut angka statistik dewasa ini, jumlah penduduk Muslim Indonesia itu tidak kurang dari 270 atau 280 juta penduduk yang beragama Islam. Tapi aneh, dari sekian banyak kita, saudara kita, yang mulai dari Sabang sampai Merauke tersebar, tinggalnya hanya sangat sedikit yang sukses dari sisi ekonomi. Ada apa? Ini mestinya menjadi renungan kita, menjadi bahan pemikiran kita. Coba bayangkan, kita dekat pasar. Masjid ini terletak di tengah-tengah pasar. Mestinya masjid ini menjadi simbol kekuatan ekonomi umat Islam, simbol kekuatan yang menguasai ekonomi Indonesia. Mestinya bahwa saya yakin dan percaya sebagian besar bahwa Pak Jamaah adalah orang pasar, pedagang, saudagar. Iya, kita hargai itu. Karena bukankah Nabi kita sendiri dari kecil juga diajar menjadi pedagang juga oleh pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib pedagang sukses, pedagang besar, pedagang antar negara, Mekah, Syam. Coba bayangkan saking suksesnya Nabi kita Muhammad SAW. Tahukah kita berapa mahar yang dibayar oleh Nabi kita Muhammad SAW saat menikah dengan Siti Fatimah, Siti Khadijah maksud saya? Mungkin banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Sekarang kalau saudara kita menikah, mahar yang dibayar itu seperangkat alat salat tunai. Mohon maaf, nilainya tidak berapa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, nilai yang dia bayarkan kepada Siti Khadijah lebih dari 1 M mahar. Nabi kita mampu, karena sebelum menjadi Nabi, Nabi menjadi pedagang sukses bersama pamannya Abu Talib. Inilah gambar Nabi. Tidak banyak yang menyaksikan, tidak banyak yang meneliti, mengkaji siapa Nabi sesungguhnya. Banyak di antara kita hanya melihat Nabi sesudah diangkat menjadi Nabi, yang pola hidupnya berubah dari orang yang kaya raya menjadi orang yang pola hidupnya sangat sederhana. Betul. Tapi kita tidak membaca bagaimana Nabi semenjak ditinggal oleh ayahnya, ibunya, kakeknya Abdul Muthalib, mulai dari gembala domba, berdagang dengan pamannya Abu Talib. Kita tidak melihat itu, sayangnya. Kamu muslimin berbahagia kalau kita lihat apakah ajaran Islam yang kurang mendidik kita, mengajarkan kita tentang pentingnya sukses dalam bidang ekonomi. Kalau kita baca Al-Quran, hadis Rasul, bahkan semuanya sangat lengkap. Sangat lengkap. Salah satu di antara sekian banyak ayat itu adalah ayat yang saya bacakan tadi, yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah tegaskan, wala tansa nasibaka minad dunya. Muhammad, jangan engkau abaikan apa yang perlu untuk kepentingan duniamu. Dan salah satu yang penting untuk dunia adalah ekonomi. Ekonomi. Coba bayangkan betapa pentingnya sukses ekonomi. Dalam banyak hal Nabi mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas yang mampu memberi jauh lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah yang hanya menampung. Nabi sendiri mengatakan, artinya apa? Secara tidak langsung Nabi mengingatkan kita supaya kita mampu menjadi orang yang tangannya di atas, mampu memberi. Mafhumnya adalah jadilah kita menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang sukses. Ayat lain juga menegaskan, saya sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. Kita mungkin pasti baca atau lihat nanti di rumah surat Al-Jumu'ah. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah.
Saya terjemahkan dalam bahasa awam. Kalaulah selesai sembahyang, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Allah. Tegas. Tidak ada ajaran Islam yang menyuruh kita habis salat hanya di masjid saja. Tidak kalau keluar sampai tengah malam. Tidak ada. Selesai salat, mana jadi pedagang kembali ke pasar, mana jadi pegawai kembali ke kantor, mana jadi petani kembali ke sawah, ke ladang. Apapun usaha kita, fantashiru fil ardh. Jelas. Coba bayangkan bagaimana pentingnya kerja keras, tiada berhenti. Saya sebutkan satu hadis Rasulullah dalam terjemahan saja. Apa kata Rasul? Kalau di tanganmu ada satu biji tanaman yang sudah pantas kau tanam, besok mau kiamat, apa kata Rasul? Tanam. Jangan mentang-mentang besok ke kiamat barang besok ke rajul. Tidak. Terus tanam. Begitu Nabi mengajarkan bahwa berusaha, bekerja keras adalah kunci dari kita bisa sukses. Terutama dalam ini sukses dalam bidang ekonomi. Usaha dan kerja keras. Kami yang berbahagia, izinkan saya menyebut bagaimana lahirnya kapitalisme di Eropa. Mungkin kita mendengar apa itu kapitalisme. Secara sederhana, kapitalisme itu berarti upaya dan tindakan sungguh-sungguh untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari modal sebanyak-banyaknya. Kok bisa juru cari taruh, tidak pernah berhenti. Kira-kira terjemahan umumnya seperti itu, kapitalisme. Lalu bagaimana lahirnya kapitalisme di Eropa? Penting kita paham, kapitalisme di Eropa tidak saja lahir karena dorongan ekonomi, tidak. Tapi salah satu yang menarik adalah kapitalisme di Eropa lahir karena dorongan agama Protestan di Eropa. Salah satu ahli yang menulis dan meneliti ini adalah namanya Max Weber. Dalam bukunya The Protestant Ethics and the Rise of Capitalism, etika Protestan dan lahirnya kapitalisme di Eropa. Weber mengatakan bahwa kapitalisme Eropa bisa lahir dan besar karena apa? Etika, nilai-nilai etika yang diajarkan dalam agama Protestan. Lalu tentu yang jadi pertanyaan kita, apa nilai-nilai etika agama Protestan itu? Ada 3. Dan ini yang dikembangkan dalam buku Max Weber itu. Pertama, kerja keras, pantang menyerah, gigih berjuang. Gagal sekarang dicoba lagi, gagal yang ini dicoba yang lain, pantang menyerah. Yang kedua apa lagi? Hemat, nak boros. Lalu kemudian yang ketiga apa? Menata semuanya dengan sebaik mungkin, mengatur, ditata, diatur. Inilah 3 nilai yang ada dalam agama Protestan dan yang menjadi dasar dari lahirnya kapitalisme Eropa. Itulah sebabnya ekonomi besar itu muncul di Eropa dan bahkan Amerika. Tapi apakah kita tidak punya? Kita punya. Dan itu yang saya sampaikan tadi. Kerja keras. Nabi mengatakan dalam hadis yang saya sampaikan tadi. Lalu kalau begitu di mana masalahnya? Inilah yang penting menjadi perhatian kita. Kok umat Islam kok justru menjadi hanya pemegang ekonomi kelas menengah ke bawah? Mohon maaf. Kenapa bukan kita yang memegang top ekonomi Indonesia? Kenapa bukan umat Islam yang menguasai ekonomi Indonesia? Ada apa? Sayangnya inilah yang tidak terjelaskan selalu. Kaum muslimin berbahagia, ada ajaran-ajaran tasawuf yang mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip qanaah, sederhana, wara, sederhana juga, zuhud. Apa arti zuhud? Manga susah-susahnya kaya-kaya dunia, yang penting biarlah miskin di dunia, tapi nanti di akhirat awak bahagia. Itu zuhud namanya. Tapi apapun, tidak ada Islam yang mengajarkan seperti itu. Bahwa kita sederhana, iya,
Tapi bekerja keras mencapai sukses sebesar-besarnya adalah perintah agama. Perintah agama. Coba bayangkan hadis Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerjalah engkau untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Coba bayangkan, seandainya kita hidup selama-lamanya, kita butuh harta yang banyak. Tapi kata Rasul juga, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerja pula lah, bersiap pula lah, ibadah sebanyak-banyaknya, seakan-akan besok pagi engkau akan dipanggil oleh malaikat penjemput maut. Inilah prinsip-prinsip kaum muslimin yang berbahagia. Karena itu, apa sesungguhnya kunci dan atau jawaban dari pertanyaan tadi itu? Kita banyak umat Islam sayangnya terlalu banyak termakan oleh faham-faham tasawuf yang saya katakan tadi itu. Prinsip hidup sederhana ala Syekh tu apa jolai, wara, zuhud. Lalu tidak banyak yang mau bekerja keras. Tidak berhasil di sini, cari yang lain. Tidak berhasil di sini, cari yang lain. Tak banyak sayangnya di antara kita yang gigih. Tak banyak. Yang pantang menyerah itu sayangnya tidak banyak. Lalu apa lagi? Tidak banyak juga di antara kita yang mau belajar dengan orang-orang sukses. Padahal sukses-sukses mereka itu, mereka belajar juga dari orang sukses. Dalam Al-Quran disebutkan, afala taqilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian fikirkan, berfikir, inovasi, kreatif, kata orang. Kalau ini semua kita miliki, kaum muslimin berbahagia. Saya yakin dan percaya sesungguhnya siapapun di antara kita memiliki semangat yang gigih, ulet, pantang menyerah, terus belajar. Qanaah iyo, tapi qanaah bukan dalam hal berusaha. Qanaah dalam berusaha, qanaah dalam mengkonsumsi iya, tapi berusaha sekuat tenaga. Tak cukup siang malam, begitu. Kalau ini kita terapkan, saya yakin percaya sesungguhnya kita akan bisa menguasai ekonomi Indonesia. Saya yakin percaya. Kenapa? Bukankah Nabi kita juga hanya pedagang, pedagang domba, pedagang antar negara dulu dengan paman beliau. Tapi Nabi serius dan sungguh-sungguh untuk itu. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, saya juga mengajak, mari kita pelajari sejarah hidup Nabi sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Apa yang beliau lakukan, bagaimana beliau berdagang. Ini penting supaya jangan kita hanya melihat separuh saja. Oh, Nabi ku hidup sederhana, barang yang kena makan senado. Betul, semenjak beliau jadi Nabi umur 40, beliau menerapkan pola hidup yang berbeda dibanding dengan pola hidup sebelumnya ketika beliau belum menikah dan belum diangkat menjadi rasul. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita bahwa kita oleh Allah sudah diberikan ajaran-ajaran yang sangat lengkap untuk bisa sukses. Tapi sekarang kita justru belum sukses, dan masih jauh dari sukses. Letaknya bukan pada ajaran agama kita. Letaknya, masalahnya ada pada pemahaman kita yang juga mungkin masih belum utuh tentang ajaran Islam ini. Aku liqauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.